Selamat sore adik-adik di rumah, terutama anak-anak wali saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2020C. Nah, bagaimana kabarnya sore ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Apalagi hari ini kita akan mendapatkan pengumuman nilai semester 1. Nah, ini semua pasti pada deg-degan ini ya. Intinya bahwa kalau misalkan kita mengerjakan tugasnya selama masa pandemi ini, aktif mengerjakan tugas, pasti saja nilainya juga bagus begitu. Kemudian bagi kalian yang memang tidak ambil bagian penuh dalam perkuliahan selama semester 1, saya pikir nilai itu menggambarkan bagaimana perilaku kita ya. Itu intinya, tidak ada nilai yang karang-karang. Oke, adik-adik di rumah, pada intinya begini, kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya melalui WhatsApp grup kelas. Saya akan menjawabkan beberapa pertanyaan kalian terkait soft file dari tabel nilai ini, tabel nilai yang sudah kita dapat ini. Saya akan menjawab satu persatu ya, sebelum saya nanti membacakan nilai-nilai ini dan menegaskan beberapa hal yang kamu tanyakan, karena memang untuk hal-hal yang kamu tanyakan itu sangatlah wajar, apalagi kita tidak pernah melakukan kegiatan tatap muka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah kirimkan di WhatsApp grup akan saya jawab satu persatu. Oke, adik-adik di rumah, nilai final tadi kamu sudah peroleh. Soft file-nya ini ya. Soft file ini adalah nilai final dari semua mata kuliah yang kamu program di semester 1 begitu. Jadi begini, di kampus kita itu nilai IP itu 80% dari keseluruhan mata kuliah yang ada, sedangkan 20% itu adalah nilai SKE. Nilai SKE ini kamu sendiri sudah ketahui juga ya. Oke, tetapi ada banyak anak wali saya, ada banyak di kelas itu, anak-anak di kelas itu, atau di antara kalian ada begitu banyak yang IP-nya itu sebenarnya bagus, tetapi kamu kurang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, kemudian apalagi ya, kegiatan yang sifatnya itu ekstrakurikuler ya itu. Jadi jadi nilainya itu jadi turun, IP-nya jadi turun karena SKE-nya kurang. Sebaliknya untuk teman-teman mahasiswa yang IP-nya justru naik, IP akhirnya justru naik karena SKE-nya banyak begitu. Intinya bahwa antara SKE ini jangan dianaktirikan begitu ya. Kamu jangan menganggap remeh dengan SKE, karena SKE itu nilainya besar, 20%. 20% ini mempengaruhi kamu punya IP begitu, IP akhir. Apakah naik atau turun itu tergantung pada SKE itu ya. Oke, adik-adik, sebelum saya menyampaikan banyak hal dalam video ini, saya mengucapkan profisiat kepada kamu karena kamu sudah melewati 1 semester ya. Masih tingkat 1 nih ya, sebentar lagi masuk pada semester 2. Jadi saya berharap kamu itu di semester 2 jauh lebih siap lagi. Apalagi di semester 2 yang akan datang ini, kemungkinan besar juga kita akan melaksanakan perkuliahan dari rumah begitu. Jadi harapannya kamu bisa merefleksi diri sendiri, kira-kira kekurangan kamu di semester 1 itu apa. Kalau kamu selama semester 1 tidak aktif di grup WhatsApp, di Moodle, dalam proses perkuliahan daring, kalau kamu tidak aktif, berusahalah agar berteman atau bersahabat dengan proses perkuliahan daring ini ya. Itu karena apa? Ini juga proses penilaian selama perkuliahan daring itu tetap berjalan dengan normal itu ya. Hanya karena beda pada pelaksanaan perkuliahan saja, sementara sistem penilaiannya itu tetap sama gitu. Jadi jangan anggap remeh dengan proses perkuliahan daring. Ada yang justru pulang kampung dianggap libur, itu tidak ya, sama sekali tidak. Oke, adik-adik di rumah,
Selamat kepada, saya akan bacakan ya, yang peringkat 1, 2, dan 3 di kelas kita di 2020 C. Gitu. Selamat kepada Eusebius Kasing. Eusebius Kasing itu dengan dia memiliki IP 3,20. Nah, IP ini sangat bagus ya. Selamat kepada Eusebius Kasing, memperoleh peringkat ketiga di kelas 2020 C. Kemudian berikutnya yang memperoleh atau yang menduduki peringkat kedua di kelas 2020 C adalah saudari Flora Anita Gratia Natal. Itu dengan IP 3,23. Selamat ya Anita Gratia Natal. Kemudian provisiat dan selamat juga kepada adik Florida Jaimun yang menduduki peringkat 1 di kelas dengan IP 3,30. Oke, bagus. Sangat bagus menurut saya. Pokoknya ini awal yang bagus untuk kalian ya. IP-nya ini bagus-bagus ini. Ada banyak yang IP 3. Hanya beberapa orang yang memiliki IP 2. Dan puji Tuhan tidak ada yang memperoleh IP 1 ya. Jangan sampai. Oke, adik-adik di rumah, untuk IP secara umum di kolom IPT ini, kolom ini ya, kolom terakhir ini, untuk kolom terakhir itu kamu sendiri yang lihat. Begitu juga dengan nilai-nilai. Saya tidak perlu baca satu persatu nilai ini ya. Saya hanya menegaskan isinya gitu. Saya tidak membacakan yang lulus beberapa mata kuliah ini. Saya hanya menegaskan ada beberapa orang di kelas kita atau ada beberapa orang teman kelas kita yang tidak lulus mata kuliah tertentu. Itu. Yang tidak lulus mata kuliah tertentu. Nah, yang pertama lihat di mata kuliah etika umum ya. Di mata kuliah etika umum selamat kepada kalian karena tidak ada satu orang pun yang tidak lulus. Kemudian di mata kuliah IPT. IPT itu juga tidak ada yang tidak lulus ya. Bahkan di situ cuma 2 orang yang dapat nilai C+. C+ ini nilainya rendah ya. Tapi tetap dinyatakan lulus. Itu atas nama Felicia Astuti Agung dan Felicitas Nirmala. Itu cuma 2 orang yang dapat nilai C+. Kemudian untuk mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk konsep dasar IPA itu saya mau lihat siapa yang tidak lulus. Oh iya, selamat juga tidak ada yang tidak lulus ya. Tapi yang dapat nilai C+ itu ada Federica Elani, ada Felicitas Nirmala, ada Freddy Iping. Itu ada 3 orang yang dapat nilai C. Oke, tidak apa-apa, tapi ini boleh dikatakan dengan awal yang buruk untuk kalian. Awal yang buruk kalau kita baru masuk saja sudah dijemput dengan nilai C itu. Tapi jangan berkecil hati, jadikan ini sebagai motivasi untuk kalian supaya nanti di semester yang akan datang tidak boleh malas lagi untuk mengerjakan tugas ya. Oke, berikutnya untuk konsep dasar matematika. Bagus sekali kelas kita. Konsep dasar matematikanya bahkan tidak ada yang nilai C, apalagi yang tidak lulus ya. Bersyukurlah, puji Tuhan ya. Oke, kemudian konsep dasar IPS. Untuk konsep dasar IPS yang dapat nilai C itu hanya 1 orang, yaitu Felicitas Nirmala. Kayaknya Felicitas Nirmala ini memang berteman dengan nilai C deh. Nilai C, kayaknya malas. Tapi harapannya itu berubah ya. Harus berikan hal yang baik, berikan yang terbaik di semester 2 itu. Kemudian untuk pendidikan agama Katolik ada banyak kelas kita yang dapat nilai C dan ada juga yang tidak lulus, teman-teman. Saya baca yang dapat nilai C itu Felicitas Nirmala C+, kemudian Floriana Juwita Farida C, Francisca Filani C+, Francisca Lidas C+, Franciscus Jandu C+, Gaudensia Octaviani C+, Gervasius Pirong C+, kemudian Goldensia Indung C+, Gregorius Anggal C+, Hendriana Lydia Tasina C+. Nah, itu yang dapat nilai C+, tapi masih dinyatakan
lulus. Hanya kalau nilai C itu sangat mempengaruhi IP kita, dan harapannya jangan terulang lagi ya, dapat nilai C itu jangan terulang lagi. Begitu. Oke, berikutnya yang tidak lulus pendidikan agama Katolik. Yang tidak lulus mata kuliah pendidikan agama Katolik ada Gilbertus Apriadi de Natalis. Saudara dinyatakan tidak lulus mata kuliah pendidikan agama Katolik. Kemudian berikutnya ada Gabriel Kevindro Ardi, juga tidak lulus pendidikan agama Katolik. Tidak lulus mata kuliah pendidikan agama Katolik. Nah, itu dia, ada 2 orang yang tidak lulus mata kuliah pendidikan agama Katolik. Nah, pertanyaannya, Ibu, bagaimana nanti mata kuliah itu yang tidak lulus itu solusinya seperti apa? Solusinya satu saja, program ulang. Artinya kamu mengikuti lagi, kamu program ulang mata kuliah tersebut, mengikuti kembali. Itu paham ya, mengikuti kembali. Tetapi kamu tidak bebas memilih kapan kamu mengambilnya. Kemungkinan besar kamu bisa mengambil mata kuliah yang tidak lulus itu nanti di semester akhir, itu ya. Kenapa demikian? Karena terhalang oleh aturan aturan penentuan jumlah SKS yang akan diambil, begitu. Nah, itu memang resiko bagi kalian yang yang mengalami tidak lulus mata kuliah, begitu. Itu resikonya ya. Resikonya kamu kuliah ulang mata kuliah itu. Begitu. Berikutnya mata kuliah PKN bagus, tidak ada yang dapat nilai C, semuanya bagus, tidak ada yang tidak lulus. Kemudian mata kuliah IPS, oke, sudah itu. Oke, itu ya. Yang mengalami tidak lulus itu hanya mata kuliah pendidikan agama Katolik. Dan itu ada 2 orang yang tidak lulus, adik-adik. Sekali lagi solusinya bagi yang mata kuliahnya tidak lulus, kuliah ulang mata kuliah tersebut di semester yang akan datang, bukan semester 2. Kita lihat nanti, karena kan kamu tidak lulusnya itu di semester 1, maka kemungkinan besar mata kuliah itu turun atau mata kuliah itu ditawarkan kembali di semester ganjil. Ya, jadi coba perhatikan di setiap semester ganjil yang akan datang, semester 3, semester 5, semester 7. Kalau misalkan kamu memungkinkan atau kamu pantas untuk mengambil kembali mata kuliah itu atau memprogram ulang mata kuliah ini, silahkan. Nah, itu resiko buat kamu yang tidak lulus. Oke, itu berkaitan dengan mata kuliah. Sekarang saya akan menjawab semua pertanyaan kalian di WhatsApp group. Oke, di WhatsApp group, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan dari Ayu. Bagaimana kalau nilainya itu A, B, atau C, atau lain sebagainya? Pada intinya begini, nilai A, B, dan C, baik C itu C saja atau C plus, itu dinyatakan lulus. Sedangkan C min ke bawah, C min, D, E itu dinyatakan tidak lulus. Kamu tidak lulus mata kuliah itu, begitu. Di setiap itu misalnya A itu ada rentangan nilainya. Misalnya A plus ada rentangan nilainya, A itu ada rentangan nilainya, A min ada rentangan nilainya, seperti itu. Nah, mungkin nanti rentangan nilai ini yang akan saya bagikan di WhatsApp grup kita ya. Itu intinya bahwa yang nilai A, B, C plus dan C dinyatakan lulus. Tetapi nilai mulai dari C min ke bawah itu dinyatakan tidak lulus dan harus kuliah ulang mata kuliah itu. Oke, berikutnya. Oke, saya tidak tahu ini. Saya harap di kamu punya kamu punya nama kontak itu seharusnya beri nama lengkap deh. Di sini ini namanya Asu. Di kontaknya ini Asu. Jadi di sini ditanyakan yang C saya tidak mengerti apa di program ulang atau bagaimana. Itu tidak ya. Tidak, yang program ulang itu yang C min, mulai dari C min. Yang C saja tidak.
Kemudian berikutnya, Ibu, bagaimana kalau IP-nya tidak mencapai 3,0? Yang IP-nya tidak mencapai 3,0 itu tidak apa-apa. Nah, 3,0 bagus, yang 2, juga bagus. Hanya nanti yang IP 2 sampai 3, apa itu ya? Sampai 3,0 itu yang 3,0 ke atas, orang-orang itu memiliki hak untuk apa ya? Untuk memprogram semua SKS yang ditawarkan di semester 2. Tetapi ingat, aturan ini saya belum belum update ya. Jadi nanti saya akan informasikan di WhatsApp group ya. Kita tunggu saja. Semoga saja yang IP 2 dan IP 3 bisa program semua mata kuliah yang ditawarkan di semester 2 ya. Itu. Tetapi belum pasti. Nanti saya akan pastikan di WhatsApp group nanti ya. Berikutnya, maaf sekali mengganggu waktunya Ibu. Begini Ibu, bagaimana kalau nilainya B dan B+? Itu nilainya bagus, B dan B+ ya. Nanti rentangannya akan saya informasikan. Itu kira-kira nilainya itu 70-an deh, 70-an ke atas sampai 80 itu. Tapi yang menentukan kita punya itu bukan pada nilainya itu, tapi yang pakai huruf itu. Karena itu kan itu yang memang dipakai oleh kampus. Kemudian berikutnya sabar ya. Ini hujan lagi di luar, semoga kamu masih dengar suara saya. Ada yang tanya, ini Ibu bagaimana dengan IP-nya kalau nilainya 2,89? IP-nya itu 2,89 itu. IP-nya itu lumayan bagus ya. 2,89. Pertanyaan berikutnya, sabar ya. Sabar. Bagaimana kalau IP-nya 2,97? Saya pikir ini tidak bisa dijadikan sebuah pertanyaannya karena IP 2,97 itu bagus, begitu. Yang IP-nya jelek kalau 1 koma, biasanya kalau 1 koma itu bisa dinyatakan dengan IP yang terburuk sudah, begitu, IP buruk. Tapi nanti ada nanti ada penentuan atau aturan kampus, kira-kira IP berapa itu dinyatakan dengan DO. Tapi itu kalau IP-nya sangat buruk ya. Saya pikir kelas kita tidak ada yang IP-nya buruk deh. Seperti yang saya lihat di sini, terendah ini 2 koma semua. Nilai IP-nya ini bagus-bagus. Di sini yang terendah itu paling 2,62, itu masih bagus ya. 2,45, ada yang 2,45. Terendah ini Felicitas Nirmala. IP-nya itu 2,45. Nah, 2,45 ini itu IP terendah ya. Itu pun karena banyak nilai C. Kalau apa penyebab utamanya IP kita itu rendah? Kalau kita banyak nilai C di setiap mata kuliah itu, misalkan 2 atau 3 C-nya begitu. Jadi kita bisa mendapatkan IP terburuk begitu.
Tapi untunglah kelas kita itu tidak ada yang dinyatakan dengan apa ya, IP memiliki IP yang buruk. 2,45 itu masih bagus, akan 2,0 juga masih bagus. Kalau di bawah 2,0 itu baru dikatakan dengan IP yang buruk. Hanya saja saya berharap kalian itu tidak berteman dengan nilai C ya. Awal yang kurang bagus kalau misalkan masih semester 1 kamu sudah berteman dengan nilai C itu. Sekarang saya mau lanjutkan, masih banyak yang mengetik ini. Ada Kellen, entah siapa namanya, cuma nama lengkap di sini, nama kontaknya ini Kellen. Apakah di semester yang baru masih sama dosen pembimbing mata kuliah? Nah begini, semester yang akan datang Kellen yang baik, entah cantik atau ganteng ini, itu di semester yang akan datang kita akan program mata kuliah lain begitu. Artinya dosennya juga bisa saja beda ya begitu, tapi bisa saja dosennya juga sama begitu. Jadi dosen setiap mata kuliah itu kan beda ya. Oke, berikutnya oh, maksud kamu dosen PA-nya ya. Kalau dosen per mata kuliahnya itu beda ya. Sedangkan kalau PA itu pembimbing akademiknya itu, penasihat akademiknya, sayanya berlaku sampai kamu tamat guys ya, sampai tamat. Oke, berikutnya. Hujan di luar nih. Jadi saya harus pakai teriak, Kemudian dari Ayu lagi. Bagaimana dengan IP yang kurang dari 3? Apakah nanti tidak berhak ambil mata kuliah yang diprogramkan di semester 2 atau bagaimana? Oke Ayu, berkaitan dengan aturan penentuan jumlah SKS yang akan diambil pada semester yang akan datang, akan saya tanyakan kembali bagaimana aturannya ya. Karena mungkin ada aturan terbaru di kampus kita, jadi tunggu saja, oke? Yang dari Nyonya Elan nih, nilai C plus itu apakah di program ulang? Itu tidak ya, tidak di program ulang. Yang program ulang itu C min, D dan E ya. Oke, dari Fodi, pertanyaan dari Fodi, ini bagaimana proses kedepannya ketika 1 atau lebih mata kuliah tidak lulus? Ini dengar adik-adik 2020C, di bangku kuliah itu semuanya bergantung pada diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan tidak lulus maka kamu program ulang. Kalau misalkan 2 atau 3 mata kuliah yang tidak lulus, maka bagaimana caranya kamu untuk bisa memperoleh kesempatan agar bisa program ulang? Nah biasanya efeknya itu adalah pada jumlah semester. Nanti bagi yang banyak mata kuliahnya itu tidak lulus, sampai 2, 3, 4 mata kuliah yang tidak lulus, maka akan menambah semester atau akan menambah waktu kamu untuk berkuliah di kampus gitu. Jadi mahasiswa abadi. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Kodi lagi, pertanyaan yang kesekiannya. Berdasarkan aturan yang kemarin Ibu, semester genap kami isi sendiri KRS. Mungkin bisa Ibu beri arahan. Oke. KRS nanti kita isi bersama ya di semester yang kedua ini, semester barunya. Nanti kita bersama-sama isi KRS-nya.
Itu dia karena hujan di luar ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya adik-adik 2020C. Kalau masih ada pertanyaan, saya akan jawab langsung di kolom komentar. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat buat yang nilainya bagus dan semangat untuk nilainya kurang bagus. Jadi jangan cepat putus asa ya. Oke, sekarang untuk kedepannya jangan lupa jaga kesehatan. Selamat sore.